Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan SDM dakwah. Di kelompok 10 ini kami hanya beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu ada Mbak Arisa Nur Fadila, yang kedua yaitu ada saya sendiri yaitu Nur Hasim. Kemudian beralih pada pemaparan materi, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Arisa Nur Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Apa itu pengembangan? Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Menurut Ghazali Syaidan, pengembangan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru yang nantinya akan berguna untuk pemenuhan tuntutan kerja di lingkungan kerja mereka. Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap, kemampuan, dan sifat-sifat kepribadian. SDM dakwah. Sumber daya manusia dakwah merupakan gabungan dari kata sumber daya manusia dan dakwah. Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasaan, perancang bangunan dan pelaksanaan ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Kata sumber menurut Purwadarminta menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata sumber diberi arti asal, sedangkan kata daya berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya artinya kemampuan atau asal. Perusahaan dapat dikategorikan memiliki sumber daya manusia apabila terpenuhi 6 tipe sumber daya manusianya, yaitu manusia, money, material sarana, mesin, metode, dan market. Keenam tipe tersebut, kalau kita tarik ke dalam lembaga dakwah, adalah sumber daya manusia selaku dai dan mad'u, pembiayaan keuangan, perabotan serta sarana berupa piranti penunjang institusi, teknologi komunikasi, manhaj pengorganisasian dan pangsa pasar, yaitu peluang dan kesempatan luas berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sumber daya manusia dakwah adalah dai dan sering disebut sebagai pendakwah. Dai atau pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator, sebagai orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubaligh, guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam, dan sejenisnya, termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan dan bisa juga kelompok atau organisasi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut materi berikutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tujuan pengembangan sumber daya manusia dakwah. Pengembangan sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan skill, teori, dan moral dai. Sedangkan secara khusus, pengembangan SDM bertujuan untuk 1. Meningkatkan wawasan intelektual dan kreativitas dai. 2. Meningkatkan pengalaman spiritual dai melalui kematangan mental, kewibawaan, dan akhlakul karimah. 3. Meningkatkan wawasan ajaran Islam secara kafah dan integral. 4. Meningkatkan wawasan tentang kebangsaan, kemasyarakatan, dan hubungan intern serta ekstern umat beragama serta tercermin sikap toleran. 5. Meningkatkan wawasan global dan ukhuwah Islamiyah. 6. Meningkatkan wawasan integritas, persatuan, dan kesatuan. 7. Meningkatkan wasatot. 7. Meningkatkan wawasan tentang peningkatan wilayah dakwah regional, nasional, dan internasional. Yang terakhir, nomor 8, meningkatkan tentang kepemimpinan dalam membangun masyarakat. Potensi dai adalah apa yang ada pada diri seorang dai yang dapat digali dan dikembangkan, baik itu kelemahan, kelebihan, atau kekuatan, peluang, dan tantangan yang melekat pada diri seorang dai. Seorang dai hendaknya senantiasa memperkaya potensi dirinya dengan meningkatkan akidah,
dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segenap ajaran-ajaran Islam adalah benar. Karena seorang dai adalah pemimpin bagi umat, maka hendaklah ia beriman terlebih dahulu dengan iman yang mantap sebelum dia mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Terkadang tidak sedikit dai yang pandai berbicara kesana kemari, hanya menjual omongannya belaka. Akhirnya apa yang dikatakannya hanya keluar dari mulutnya dan tidak membekas sedikit pun ke dalam lubuk hati si pendengarnya. Lain halnya dengan seorang dai yang benar-benar memancarkan cahaya keimanan. Ia berbicara dengan hati sehingga apa yang dikatakan dan dikemukakan menembus hati pendengarnya. Seperti perkataan Ahmad bin Athaillah yang terjemahannya, cahaya keimanan para ahli hikmah mendahului perkataannya, maka bila mana telah terjadi penerangan, sampailah kata-kata yang diutarakan mereka. Metode pengembangan sumber daya manusia dakwah. Metode pengembangan sumber daya manusia dakwah yang lazim digunakan adalah dengan pelatihan atau training. Pengembangan kemampuan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dakwah. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pengelolaan pelatihan diperlukan paling tidak 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Hal ini merupakan kesempatan semua pihak, terutama penyelenggara, pelatih, calon peserta, dan lembaga yang mengutus untuk mempersiapkan diri. Hal ini dilakukan agar berbagai pihak dapat berangkat dari titik yang sama. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, berbagai pihak, penyelenggara, pelatih, peserta, dan lembaga yang mengutus melaksanakan tugas yang berkaitan dengan proses belajar. Yang ketiga, yaitu tahapan pasca pelatihan. Pada tahap ini, kegiatan pelatihan dievaluasi hasilnya. Berbagai komponen mendapat perhatian yang sama, peserta, pelatih, penyelenggara, keuangan, dan sebagainya. Program pelatihan yang diselenggarakan terhadap para pelaku dakwah tersebut diharapkan dapat mengembangkan kegiatan dakwah, manajemen sumber daya manusia atau MSDM DAI dalam rangka mengembangkan dakwah secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode, baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogik maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tapi juga melalui non-formal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi, dan lain sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia dakwah ini juga berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia, di mana konsep manajemen ini tidak terlepas dari konsep POA, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10. Segala kekurangan kami mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah disampaikan, silakan bisa ditanyakan lewat WA Group. Demikian kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.